Hai, welcome to Gyabetsu. Sasuke memiliki banyak sekali kekuatan yang dikuasainya. Sepanjang cerita berjalan, dari mulai dilahirkan dari keluarga Uchiha sampai sekarang menjadi Nukenin atau ninja pelarian di Konoha. Kisah ini dibuat oleh Kishimoto sebagai perwujudan dari kisah yang dipercayai oleh warga Jepang di aliran Shinto. Semua istilah-istilah yang melekat pada Sasuke banyak yang berdasarkan kisah tersebut, seperti reinkarnasi, indra, kekuatan Susanoo, Izanagi dan Izanami, pedang Kusanagi, Amaterasu, serta Tsukiyomi. Lalu, seperti apa keselarasan sejarah Shinto yang diangkat dalam sosok Sasuke? Gyabetsu akan sedikit membantu merangkum dari berbagai artikel dan sumber yang ada, untuk kalian yang kurang begitu suka membaca langsung dan lebih senang mendengarkan. And the story begins. Nama Sasuke sendiri terinspirasi dari nama ninja terkenal dalam cerita rakyat Jepang, yaitu Sasuke Sarutobi. Sasuke Sarutobi sendiri adalah ninja legendaris yang merupakan anggota dari Sanada Juyushi, nama kelompok ninja yang bekerja di bawah Sanada Yukimura, seorang jenderal tertinggi klan Sanada. Selama periode perang saudara di Jepang atau era Sengoku, nama ini terinspirasi dari kisah nyata terbentuknya negara Jepang. Jutsu Sasuke. Dalam serial anime Naruto, dojutsu adalah kemampuan ninja yang memanfaatkan mata, dan kemampuan ini sangat erat dengan klan Uchiha, misalnya Sasuke. Dia memiliki teknik mata yang kuat dan jutsu-jutsu khas dojutsu Uchiha itu dinamai berdasarkan dewa-dewi di agama Shinto, yaitu Izanagi, Izanami, Tsukiyomi, Amaterasu, dan Susanoo. Di cerita aslinya, Izanagi dan Izanami adalah dewa-dewi tertinggi. Pertama, Izanagi dan Izanami, yang diciptakan oleh tiga zat tertinggi, yaitu Ame no Minaka Musubi no Mikoto, Taka Musubi no Mikoto, dan Kami Musubi no Mikoto. Izanagi bergender laki-laki melambangkan surga, dan Izanami perempuan sebagai neraka. Mereka berdua sepasang adik kakak yang menikah dan memiliki banyak keturunan dengan tiga dewa tertinggi. Mereka juga dipercaya sebagai cikal bakal apapun yang ada di alam semesta. Dan di anime Naruto sendiri, Izanagi dan Izanami digunakan untuk nama jutsu paling kuat dari klan Uchiha, sehingga melambangkan kekuatan tertinggi dari jutsu klan Uchiha dengan konsekuensi yang juga tinggi, menjadikan jutsu ini masuk ke kategori kinjutsu atau jutsu terlarang, karena ketika digunakan maka si penggunanya akan mengalami kebutaan, kehilangan fungsi matanya. Amaterasu, anak pertama dari Izanagi dan Izanami. Dia adalah perempuan sang Dewi Matahari. Amaterasu bersama dengan saudara laki-lakinya dikatakan telah menciptakan Jepang kuno. Mereka juga adalah dewa-dewi yang memiliki peringkat tertinggi di agama Shinto. Dalam anime Naruto, Amaterasu adalah jutsu level tertinggi dari elemen api, yang menghasilkan api hitam yang dapat menyala selama 7 hari 7 malam dan tidak dapat dipadamkan dengan air. Pengambilan nama jutsu Amaterasu ini melambangkan kekuatan api matahari yang abadi dan sumber panas utama alam semesta. Dan jutsu ini hanya bisa digunakan oleh pemilik Mangekyo Sharingan. Seperti yang kita tahu, jurus ini mengorbankan ikatan dan perasaan yang besar, sebuah konsekuensi yang besar untuk kekuatan yang besar pula. Tsukiyomi. Tsukiyomi adalah dewa bulan, laki-laki, anak kedua dari Izanagi dan Izanami. Dia adalah dewa bulan atau sang penguasa waktu malam. Dalam anime Naruto, Tsukiyomi adalah salah satu teknik mata khas Sharingan bertipe genjutsu atau tidak nyata. Kekuatannya mampu menjebak lawan dengan ilusi. Umumnya lawan akan disiksa seperti layaknya kenyataan. Meskipun itu hanya ilusi, namun secara mental lawan akan menderita trauma psikologis. Jurus ini hening dan gelap seperti malam, sangat erat dengan Tsukiyomi. Jutsu ini digunakan oleh pemilik Sharingan, berbeda dengan Mugen Tsukiyomi yang digunakan oleh klan Otsutsuki pengguna Rinnegan. Walaupun secara penamaan lebih pas untuk peran Kaguya sang Dewi Bulan, jutsu Mugen Tsukiyomi memiliki metode dan syarat yang berbeda. Dan Kishimoto memilih menggunakannya kepada semua jutsu ilusi Sharingan, bukan Rinnegan. Susanoo. Susanoo sang anak ketiga, laki-laki dalam mitologi Jepang adalah dewa laut dan badai. Dia mewarisi pedang Totsuka no Tsurugi dari ayahnya, yang sebelumnya digunakan oleh ayahnya untuk membunuh keturunannya yang lain seperti Kagu Suchi, sang dewa api. Kishimoto menggunakan kembali aspek dalam mitologi ini, di mana Susanoo menggunakan pedang Tsurugi untuk bertarung. Susanoo dalam anime Naruto jutsu khas Sharingan,
Tidak seperti jutsu biasa yang menyerang langsung. Susanoo ini memiliki wujud berbentuk seperti kesatria shogun raksasa, seperti dalam kisahnya. Para shogun di era Sengoku Jepang kuno menggunakan pakaian ini sebagai perwujudan perkasa dewa Susanoo. Penggunaan jutsu ini memiliki syarat kedekatan dengan Amaterasu dan Tsukiyomi sebagai dewa di atasnya. Oleh karena itu, penggunaan Susanoo harus memiliki Amaterasu dan Tsukiyomi terlebih dahulu, melewati dua syarat mutlak yang sangat sulit untuk diambil. Pedang Kusanagi. Pedang yang sering digunakan Sasuke bernama Kusanagi, dan pedang itu sudah jadi salah satu ciri khas Sasuke. Pedang Kusanagi juga merupakan pedang yang ada di dunia nyata. Pedang ini adalah pedang yang sangat dilindungi di Jepang dan merupakan pusaka nasional. Diceritakan pedang Kusanagi adalah pedang yang diwariskan oleh Dewi Amaterasu ke Kaisar Jepang pertama, yaitu Jingu. Dikisahkan juga, Kaisar Jepang adalah keturunan langsung dari Sang Dewi Matahari. Matahari menjadi simbol dari negara Sakura ini, dan pedang Kusanagi menjadi simbol seseorang yang memimpin Jepang. Rinnegan adalah istilah di agama Shinto tentang samsara atau siklus reinkarnasi, melambangkan keabadian dan makna di mana kehidupan manusia akan kembali pada tempatnya. Hal ini juga tercermin dalam desain Rinnegan yang berputar pada garis tak terbatas. Juga diadaptasi dalam satu jutsunya yang identik dengan sifat samsara, yaitu Rinen Tensei, jutsu yang mengembalikan nyawa seseorang sepenuhnya, bukan Edo Tensei. Jutsu ini akan ditukar dengan nyawa si pengguna jutsu. Kirin. Jutsu ini pertama kali digunakan oleh Sasuke ketika melawan Itachi. Kirin adalah jutsu elemen petir tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan sesekali. Dan jutsu Kirin juga merupakan gambaran dari makhluk mitologi bernama sama, yaitu Kirin. Makhluk mitologi satu ini bentuknya memang garang dan menyeramkan, namun disebutkan ia hanya menghukum orang yang jahat saja. Kehadirannya dianggap sebagai pembawa keberuntungan oleh orang sekitar yang melihat. Dalam bahasa Jepang, Kirin berarti jerapah. Chidori. Dalam anime Naruto, Chidori merupakan jutsu yang sering Sasuke gunakan. Ini adalah jutsu elemen petir tingkat A, dan jutsu ini Sasuke pelajari dari Kakashi. Nama Chidori berasal dari cerita tentang samurai terkenal Tachibana Dusetsu. Tachibana adalah pemilik pedang terkenal yang dinamai Chidori atau pedang 1000 burung. Suatu hari ketika ia masih muda, ia berlindung di bawah pohon saat hujan. Tiba-tiba petir menyambarnya, namun Chidori melindunginya. Sejak kejadian itu, dia selalu memenangkan duel dalam perjalanannya. Semua lawan yang ia kalahkan pun mengaku bahwa Tachibana dengan pedang Chidorinya merupakan mimpi buruk bagi para samurai. Bukan hanya nama, tapi sifat si pemilik. Juga Kishimoto adaptasi ke Sasuke, karena Tachibana adalah seorang Ronin atau samurai pengelana yang tidak menetap di suatu klan layaknya Sasuke. Dan juga satu kisah yang juga relevan. Setelah banyaknya duel yang ia menangkan, dia pun mengganti nama pedangnya menjadi Raikiri atau pemotong petir. Jutsu dengan tier S setingkat lebih tinggi dari Chidori yang tier A. Berdasarkan alur kisah mitologi Jepang dan seluruh kekuatan Sasuke, sangat pantas Sasuke memegang gelar kaisar atau pemimpin suatu negara. Dia mewarisi semua unsur dewa pembentuk wilayah Jepang, namun Kishimoto memilih Naruto dengan segala pertimbangan yang lebih baik. Jika pembahasan sejarah Shinto, Jepang kuno, beserta dewa-dewi ini menarik, kita akan bahas di video yang berbeda. Silahkan tulis saran kalian di komentar. See you!